Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah hadirin, kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah semoga Allah karuniakan kepada kita selalu nikmat sehat, yang dengan sehat itu bertambah taat, dengan sehat itu makin bersyukur atas semua nikmat, dan mudah-mudahan Allah catat kita sebagai hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan tadabbur kita. Kemarin kalau tidak salah kita sudah selesai ya membahas surah An-Nasr ya. Surah An-Nasr ya, surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka kata kunci yang harus kita bisa amalkan bahwa kemenangan itu dari Allah, bahwa kemerdekaan itu dari Allah, pertolongan itu dari Allah. Yang mendatangkan pertolongan, kemenangan, kemerdekaan adalah Dia yang Maha Berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah waktunya, maka kalau Allah sudah berkehendak, kita akan melihat sesuatu yang mungkin kita usahakan sekian lama dengan susah payah, amat sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang Arab yang mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian tahun lamanya, tapi ketika telah datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, malah berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu dilihat langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah pertolongannya siapa? Allah. Allah yang kasih hidayah. Allah yang membulak-balikan hati manusia dari menolak menjadi menerima, dari memusuhi jadi mencintai. Begitulah kuasanya Allah. Manusia tidak punya kuasa untuk membolak-balik hati. Ya, bahkan kita tidak bisa untuk membolak-balik hati anak kita sendiri atau pasangan kita sendiri. Allah lah yang biyadihi qulubul insan, di tangannya semua qulubu bani Adam. Kata Allah, kata Nabi SAW, inna quluba bani Adam fi isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hatinya Bani Adam, yaitu manusia, ada dalam dua jarinya Ar-Rahman. Yuqallibuhu haitsu yasha. Dia bolak-balikan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Ya, Allah yang kemudian menetapkan hatinya Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal, tetap di dalam kejahiliahannya sampai akhir hayatnya sebagai seorang yang kafir. Dan Allah yang membalikan hatinya Umar ibn Khattab dari seorang yang membenci Islam, memusuhi Islam, menjadi manusia yang sangat mencintai Islam, membela Islam, menjaga Islam, memperjuangkan Islam. Itulah hati di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa ma 'alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kita di dalam masalah dakwah ini kecuali hanya menyampaikan, berusaha dengan sebaik-baik mungkin untuk menyampaikan hidayah. Adapun hakikat daripada taufik itu adalah wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik itu kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah waktunya, kita akan melihat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong, orang bisa dengan sangat mudah berbalik arah, berbalik hati. Nah, oleh karena itu juga di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW
Padahal Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga, terpelihara imannya, tapi kata Ummul Mukminin, Ummu Salamah kalau tidak salah menyampaikan kana min aktsari du'aihi, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membulak-balikan hati. Yang begitu betul kata Nabi. Bulak-balik, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kadang turun, kadang nyungsep. Yang bulak-balik ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tsabbit qalbi. Siapa yang meneguhkan hati? Allah. Lihat dalam Quran surah Ibrahim ayat 26-27. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dialah Allah yang telah meneguhkan hatinya kita. Yutsabbitullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan hatinya orang-orang yang beriman. Jadi kecenderungan untuk maksiat, kecenderungan untuk berbuat dosa itu ada. Hatta Nabi SAW sempat mau cenderung kepada tawarannya orang-orang kafir. Kata Allah apa? La in kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ya, ketika wa in kadu la yuftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Hampir saja dengan fitnah-fitnah yang diberikan oleh musuh-musuhmu wahai Rasul, wahai Nabi, orang-orang kafir membuat fitnah-fitnah yang luar biasa kepadamu, hampir saja engkau kita itu artinya apa? Hampir saja engkau tarkanu ilaihim, cenderung kepada mereka syai'an qalila. Walaula an tsabbatnaka. Nah, ini kuncinya. Kalaulah bukan karena aku teguhkan hatimu, maka kita betul-betul butuh kepada Allah. Kita membutuhkan Allah dalam menjaga iman, dalam menjaga keteguhan hati diri kita, pasangan, anak-anak, keluarga seluruhnya. Karena Nabi pun dikatakan walaula an tsabbatnaka. Kalau bukan karena aku teguhkan hatimu. Ya, Nabi aja betul-betul meminta kepada Allah untuk diteguhkan dan Allah menyampaikan itu. Kalau bukan karena tidak aku teguhkan hatimu, ya, maka niscaya engkau akan cenderung sedikit kepadanya. Ya. Kalau engkau cenderung kepada kekafiran walaupun hanya sedikit, idzan la adzaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamat. Niscaya kami akan timpakan kepadamu ya kehinaan dalam hidup dan kehinaan dalam mati. Nauzubillah. Nah, berarti Nabi pun membutuhkan itu. Makanya min aktsari du'aih, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi ya, adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini pun menjadi kewajiban buat kita untuk terus berdoa dengan doa ini. Ya, kenapa? Karena kita lebih punya potensi untuk bisa bolak-balik berubah. Apa kata Nabi SAW di masa-masa seperti ini? Asbahar rajulu mu'mina, pagi hari dia beriman, wa yumsi kafira, di sore hari dia sudah menjadi orang kafir. Alhamdulillah. Aw yumsi mu'mina, di sore hari dia dalam keadaan mukmin, wa yusbihu kafira, pagi harinya ternyata sudah jadi orang kafir. Ini masa-masa fitan, masa-masa penuh dengan fitnah. Fitan itu jamak dari kata fitnah, fitanun. Ya, badiru bil a'mali fitana. Maka bersegeralah kita beramal sebelum datang masa-masa fitnah itu. Nah, maka Bapak dan Ibu rekan-rekan untuk Allah, di sini sekali lagi kita perlu terus meminta taufik kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah, meminta petunjuk, minta tathbit kepada Allah untuk diri dan juga untuk keluarga kita. Lalu dalam surah An-Nasr itu pun kita diingatkan untuk apa? Memperbanyak bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan bertasbihlah dengan apa? Memuji Allah dan meminta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kemudahan,
itu bukan karena keahlian kita, bukan karena keterampilan kita, bukan karena kepintaran kita, semata-mata karena pertolongan Allah. Maka sucikan fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan apa? Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang itu mencederai ya tauhid kita kepada Allah dengan misalnya menyandarkan kemenangan ini karena saya bisa, karena saya jago, karena saya hebat, karena saya. Nah, ini adalah bentuk i'jabul mar'i binafsih. Seseorang merasa ujub terhadap dirinya sendiri, dan ini satu di antara salasun muhlikat, satu di antara tiga hal yang akan membinasakan kita. Jadi kita lupa dengan taufik dari Allah, kita lupa dengan pertolongan Allah. Orang yang bertasbih itu artinya apa? Dia menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang buruk. Maka seorang yang bertasbih itu dia berusaha agar dirinya sendiri tidak membuat noda kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan dosa, termasuk tadi menghilangkan peran Allah di dalam kesuksesan dan keberhasilannya, lalu dia mengatakan ini karena saya. Kalau enggak karena saya, enggak akan bisa berhasil begini. Ya, kalau tidak saya yang menyampaikan, tidak akan bisa. Kalau semuanya saya. Ini i'jabul mar'i binafsih. Ini penyakit dalam diri kita yang harus kita jaga, bersihkan. Ujub artinya. Mungkin tidak diungkapkan, tapi di dalam hati itu selalu bergelora begitu. Ada dalam hati cigana, lain kusayah, terus begitu. Ini muhlikat, thalathun muhlikat. Satu di antara tiga yang akan membinasakan. Lalu kata Allah, pujilah Allah, bihamdi rabbika. Ya, memuji Allah, kembalikan kepada Allah. Hada min fadli rabbi. Seperti kata Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihis salam. Hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari siapa? Rabbku Allah. Nah, ini yang harusnya kita ucapkan ketika kita menang, ketika kita mendapatkan kemudahan, kejayaan dan semuanya. Hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku Allah. Liyabluwani aashkur am akfur, sebagai ujian apakah aku ashkur, menjadi orang yang bersyukur, am akfur, atau malah sebaliknya jadi kufur. Mengembalikan semua itu kepada Allah. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Apa artinya wastaghfirhu? Apa? Memperbanyak beristighfar. Istighfar itu dari kata istaghfara yastaghfiru. Ya, asal katanya ghafara yaghfiru. Tambahi alif sin dan ta, istaghfara. Alif sin dan ta itu memberikan faedah talab, yakni meminta, talabul maghfirah minallah, meminta ampunan kepada Allah. Jadi setelah sukses Nabi SAW 13 tahun lamanya di Mekah, 10 tahun lamanya di Madinah berdakwah menyampaikan Islam, sampai Nabi dihina, sampai Nabi dicaci maki, sampai Nabi dilempari kotoran. Bersabar Nabi dengan semua perintah-perintah Allah. Lalu Allah berikan dia kemenangan, tapi kemudian Allah perintahkan Nabi untuk beristighfar. Maka ketika kita mendapatkan kemenangan, malah perbanyaklah beristighfar. Kenapa? Karena saat itu bisa jadi muncul i'jabul mar'i tadi, ujub, tiba-tiba saya sahalah, ya, lupa Allah. Itu dosa yang bisa mencelakakan dan membinasakan kita. Maka Nabi langsung diperintahkan oleh Allah untuk apa? Wastaghfir. Itu salah satu makna kenapa disuruh untuk beristighfar. Astagfirullah. Ya. Makna lainnya adalah bahwa di dalam proses kita beribadah, beramal bisa jadi banyak kurangnya. Ya, dalam sholat yang kita harusnya bisa khusyuk dari mulai takbir sampai salam, ini takbirnya aja udah nggak khusyuk. Ya, baru takbir udah ingat yang lain. Ya, ini udah banyak yang mengganggu konsentrasi kita dalam sholat.
Maka pertama kali selesai assalamualaikum, assalamualaikum, yang pertama dilakukan apa? Astagfirullah. Bukan istighfar, bukan astagfirullah, astagfirullah. Itu yang pertama dilakukan setelah selesai beribadah. Kenapa? Karena bisa jadi tadi. Dalam ibadah itu, dalam sholat itu kita banyak apanya? Banyak nuqsan, banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Nah, ini hakikat daripada surah An-Nasr. Lalu kita masuk kepada surah Al-Kafirun. Sudah hafal semua insyaallah di luar kepala ya Al-Kafirun? Ada sih jamaah yang Ustaz masih kira sok pabelit. La a'budu wala antum wala ana wala antum wala ana wala a'budu wala abantum wala haula wala quwwata illa billah. Kita baca bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Sudah ada makalahnya, bisa coba minta dulu satu kesini dulu Pak, nanti biar pas. Baik, kita lihat pertama kata qul. Qul artinya apa? Katakanlah. Ini fi'lul amri, fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Fi'il amr kata kerja perintah. Nanti kita urai. Berarti hukumnya wajib. Ya ayyuha wahai al-kafirun, orang-orang kafir. Baji masih kena ya mas nu asli. La a'budu, aku la tidaklah a'budu, aku menyembah, ma ta'budun, ma apa yang kalian sembah, ma apa yang kalian sembah, wala dan tidaklah antum kalian abiduna menyembah, ma a'bud apa yang aku sembah. Ma di sini maksudnya man, yakni Allah yang aku sembah. Wala dan tidak pula ana aku abidun menyembah ma apa yang abadtum kalian sembah. Dibacanya abadtum, dimasukkan idghamkan. Wala antum dan tidak pula kalian abiduna menyembah ma a'bud apa-apa yang aku sembah. Lakum bagi kalian dinukum agama kalian, wali. Nah, bacanya begitu, jangan wal yadin. Suka ada yang bacanya lakum dinukum wal yadin. Itu salah. Yang benar waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, bukan wal yadin. Beda artinya, berubah artinya. Karena asalnya wali. Li itu bagiku, liya bagiku, din agamaku. Ini surah Al-Kafirun termasuk kategori surah Makkiyah. Apa artinya Makkiyah? Turunnya bukan di Mekah. Yang lebih tepat turunnya sebelum hijrah. Patokan yang lebih tepatnya begitu. Lawannya Makkiyah adalah
madaniyah. Apa artinya madaniyah? Turunnya setelah hijrah. Itu perbedaan antara Makkiyah dengan Madaniyah. Kemudian ini surah-surah yang ke-109. Nabi SAW sering membaca surat ini. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, ni'mati suratani yaqra'u bihima fi raq'ataini qabla al-fajri. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, Bapak Ibu datang ke masjid setelah adzan subuh, maka di antara sunnahnya adalah melaksanakan 2 rakaat fajar, yakni 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan ini luar biasa, kata Nabi, raka'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Nah, apa biasanya kita baca ketika sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Kadai an-naba, ya, mentang-mentang terus hafal. Rakaat kedua an-nazi'at, mata can beres terus komat gitu kan. Ya, tong panjang-panjang teh. Ternyata kalau punya ilmunya, yang dibaca oleh Nabi, kata Nabi, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat sebelum subuh itu, 1 Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Gitu. Jadi kadang orang lihat, kenapa Ustaz sebentar? Memang sunnahnya begitu. Suruh baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. You mentang-mentang terus hafal Al-Mulk, Tabarakalladzi, atau can beres terus komat gitu kan. Ya, nah maka ini menunjukkan bahwa ya, mengawali hari dengan surah ini. Surah tentang al-aqidah, surah tentang keyakinan, surah tentang bara'ah, ya, berlepas daripada kesyirikan dan kemusyrikan. Ya, maka ini sebaik-baik surat yang dibaca, ni'mati suratani, sebaik-baik surah yang dibaca ketika melakukan sholat sunnah sebelum fajar. Ya, jadi ibu datang, bapak datang ke masjid, ya, ini saking disunahkannya sholat sunnah qobliyah fajar, bahkan bagi orang yang dawam dia melakukan sholat sunnah sebelum fajar, ya, maka dia lakukan itu meskipun sudah telat. Contoh, ketiduran karena kecapean, betul-betul capek, ya, sehingga bangunnya terlambat sudah, ya, subuh sekarang jam 5 kurang 15 ya. 15, ini bangun jam 5 atau bahkan setengah 6. Nah, masih boleh disunahkan melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Gitu. Saking disunahkannya ini sholat sunnah sebelum subuh. Bahkan ketika orang yang sudah dawam melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, datang ke masjid pas sudah mau qomat. Wah, samanit deui, mungkinkah sholat sunnah sebelum subuh samanit? Mungkin tidak? Hah? Sholat model apa itu 1 menit? Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar, kayaknya begitu. Saking cepatnya bahaya. Paling minim 2 menit lah masih bisa. Ya, karena kalau sudah qomat, boleh lagi kita sholat. Idza uqimatis sholat fala sholata illal maktubah. Kalau sudah ditetapkan, sudah diiqamatkan, kita misal lagi sholat, ya, baru ruku, baru sujud di rakaat pertama, harus berhenti, langsung ikut sholat wajib. Nah, datang kita, imam sudah melakukan sholat subuh, kita belum sholat sunnah qobliyah subuh. Maka kalau kita biasa dawam melakukan sholat sunnah qobliyah subuh setiap hari begitu, hanya beberapa kali saja masbuk begitu, maka boleh dilakukan setelah sholat subuhnya. Walaupun hukum asal sholat setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah, tidak boleh. Tapi bila seseorang itu kemudian terbiasa melakukan qobliyah subuh, dia dawam melakukannya, dan suatu waktu kemudian terhalang untuk melakukannya, maka dia boleh melakukan itu mengqadha setelah sholat subuh. Lihat dalam fikih sunnah, Syekh Sayyid Sabiq menjelaskan tentang masalah tersebut. Tapi kalau kaum masbuker, ya beda lagi. Ya, setiap datang masbuk terus gitu kan.
Setiap datang pas sudah sholat terus. Nanti setiap datang sholat 2 rakaat terus habis subuh. Orang pasti bertanya-tanya sholat apa? Gitu. Nah, maka khusus bukan untuk kaum masbuker ini ya. Masbuk maksudnya. Nah, hadirin Allah, ini yang pertama ya. Juga Nabi SAW membacanya ketika akan tidur. Nah, ini yang biasanya banyak orang tidak tahu. Biasanya terikul kan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bahkan sesungguhnya sebelum tidur baca surah Al-Kafirun. Iqra' inda manamika, kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad. Bacalah ketika engkau akan tidur, qul ya ayyuhal kafirun. Baca surah Al-Kafirun. Thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah setelah selesai menamatkannya. Fa innaha bara'atun minasyirk. Karena sungguhnya surat ini adalah pembebas. Bara'ah artinya pembebas daripada syirik. Jadi banyak Bu yang harus dibaca Pak ketika mau tidur itu. Tong ieu ningali bantal langsung dugsep. Ya, pelor. Sekali nempel olor. Gitu. Nah, ini banyak adabnya harus dilakukan. Baca Al-Kafirun heula. Pek teh can apal wae bolak-balik la abudu wala antum wala. Karena ngantuk begitu ya. Baca aja Quran. Gitu. Nah, Masya Allah ya, Islam mengatur sampai tata cara mau tidur. Ini tidurnya pasti bakal berkualitas. Tapi kalau tidurnya sampai sepet mata karena liatin handphone terus, pokoknya can wakat tidur lamun can sepet mata deh gitu. Nah, ini nggak akan berkualitas tidurnya. Ya, kalau bari handphonean simpen ini gitu kan, repot sudah. Ini ya bahaya kalau lama kelamaan banyak disimpan di samping mata, di samping kepala, nanti bahaya. Nah, hari ini kalau dipoto kayaknya orang banyak ketiduran begitu tuh, handphone tergeletak di samping kepala. Ya, nah, jadi sunnah ini yang harus dilakukan nanti. Ya, mau tidur baca surah Al-Kafirun. Kapan lagi kita baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Kan sudah dari sholat subuh. Kalau kita sudah tawaf, habis sholat sunnah tawaf, habis tawaf, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tawaf namanya kan, maka rakaat yang pertama baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca Al-Ikhlas, gitu. Jadi ketika mau selesai sholat, selesai tawaf, laksanakan sholat sunnah tawaf. Kan habis tawaf nih Bu, 7 putaran. Kemudian wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, menghadap kepada arah maqam Ibrahim, ke belakang maqam Ibrahim sambil membaca barusan wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, lalu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Nah, pada saat salat sunnah itu yang dibaca adalah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas. Ya. Kemudian itu diantaranya ya yang disunahkan membaca surah Al-Kafirun. Lalu apa asbabun nuzul? Apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya surah ini, surah Al-Kafirun ini. Asbabun nuzulnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah bahwa beberapa orang-orang Quraisy, beberapa pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Walid bin Mughirah. Ini adalah orang yang paling besar permusuhannya kepada Nabi. Padahal dia ini orang terpandang, orang terhormat. Ahli syair juga, ahli sihir juga. Walid bin Mughirah. Kenal nggak Walid bin Mughirah? Dia punya anak tapi nantinya menjadi pembela Islam. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Ya. Walid bin Mughirah ini seorang yang sangat terpandang, memusuhi Nabi, datang kepada Nabi, meminta Nabi untuk menghentikan dakwahnya Nabi SAW. Di antaranya ini, Walid bin Mughirah. Tapi orang-orang ini, Bapak Ibu, mereka tahu benar bahwa Nabi itu benar. Mereka yakin sebenarnya bahwa Nabi itu benar. Karena ketika Walid bin Mughirah diutus oleh para teman-temannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, segala macam, kamu datangi Muhammad, minta agar Muhammad menghentikan dakwahnya.
Lalu tanya apa yang diinginkan sesungguhnya, apa benar apa yang dia bawa atau bagaimana. Maka datanglah Walid bin Mughirah menyampaikan semua tentang unek-uneknya, sampaikan kepada Rasulullah SAW dan minta agar dihentikan dakwahnya. Nabi membalasnya dengan membacakan beberapa ayat. Lalu Walid bin Mughirah ketika mendengarkan kalimat-kalimat ayat demi ayat dibacakan oleh Nabi, gak kuat untuk mendengarnya sampai mengatakan kafa, cukup. Kenapa? Kebawa suasana Walid. Kenapa? Ngerti betul. Ini di atas syair. Dia ahli syair. Dia jago dalam bidang syair. Lalu mendapatkan ayat-ayat Quran yang isinya lebih dahsyat daripada syair. Maka ketika kembali ke kaumnya, kata Abu Jahal, aku melihat engkau dengan wajah tidak seperti engkau pergi, wahai Walid. Tadi pergi gagah-gagahan, sekarang pulang seperti kerupuk di Banjarnegara. Ya, merungkut. Lalu apa katanya? Apa yang dibawakan oleh Muhammad? Demi Allah, dia bukan sihir, karena aku paling tahu tentang sihir. Apakah dia syair? Dia bukan syair, karena aku juga paling tahu tentang syair. Jadi apa wahai Walid? Aku juga bingung. Ya, tapi kalau ingin kita tetapkan, ya kita harus punya sebutan untuk apa yang dibawa oleh Muhammad. Ya, katakanlah dia sihir, ya, agar orang menjauhi dirinya dan minimal kita tahu bahwa Muhammad telah memecah belah kita. Tapi mereka tahu sendiri bahwa itu bukan sihir, ini bukan syair. Wa ma biqauli syair wala biqauli sahir. Dia bukan perkataan seorang ahli syair, dia bukan perkataan seorang ahli sihir. Karena orang Arab paling ngerti tentang apa itu syair dan apa itu sihir, dan ini di atas itu semua. Nah, akhirnya ya mereka bingung nih mendatangi Nabi SAW dengan berbagai macam cara. Datang Walid bin Mughirah, datang As bin Wa'il, datang Aswad bin Abdul Muttalib, juga datang Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah. Ya, karena mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta agar Nabi menghentikan dakwahnya, dan Nabi datangi dengan berbagai macam cara, dari mulai cara yang lembut sampai cara yang kasar. Dan yang dihadapi oleh mereka memang ada pamannya Nabi SAW yang bernama siapa? Abu Talib. Mereka datangi dulu Abu Talib, wahai Abu Talib, jangan halangi kami. Kalau engkau mau, kami siapkan pengganti Muhammad. Mereka bawakan seorang pemuda yang sangat ganteng, ya, pemuda yang tampan, pemuda yang menarik hati. Ditawarkan kepada Abu Talib, kalau engkau mau, kami berikan dia sebagai pengganti Muhammad. Disangkanya Abu Talib ingin hanya memiliki seorang ponakan. Bukan, dia betul-betul ingin membela Nabi Muhammad SAW. Maka berbagai macam cara dilakukan. Abu Talib menyampaikan akhirnya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, karena Abu Talib juga enggak beriman. Ditanya, wahai Muhammad, mereka sudah berusaha untuk menghentikan dakwahmu. Apakah engkau tidak bisa menghentikan dakwahmu, wahai Muhammad? Maka apa kata Nabi SAW, perkataannya yang terkenal, yang masyhur, wallahi ya ammu law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruqa hadha amri ma taraktuhu hatta adharahu Allahu aw amutu fiha. Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku atau bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwah ini, tidak akan aku lakukan sampai Allah menegakkan dan memenangkan dakwah ini atau aku mati di dalamnya. Ini Nabi SAW tidak bergeming. Akhirnya Abu Talib, ya sudah, lakukan apa yang kau mau wahai keponakanku. Maka akhirnya salah satu tawarannya orang kafir, sudah, kita tawari Muhammad, kita gantian aja lah ibadahnya. Ini prinsip orang kafir. Prinsip orang kafir itu bebas, mau ibadahnya campur-campur gak masalah. Yang penting kitanya masuk ke dalam ajakan mereka. Maka datanglah orang-orang tersebut meminta kepada Nabi SAW untuk gantian dalam ibadah. Setahun ibadah itu di tempat mereka, ya, setahun menyembah berhala, setahun lagi orang-orang musyrik itu menyembah Allah, melakukan ibadah seperti dilakukan oleh Nabi. Kalau sekarang mungkin gantian, datang kita ke gereja seminggu sekali, gitu ya, untuk melakukan apa? Kebaktian. Mereka orang-orang yang di gereja datang ke masjid untuk melakukan apa? Salat. Bagus nggak begitu? Bagus tidak? Hah?
Ada yang orang kayak begitu sekarang, ngajak-ngajak begitu, persatuan agama gitu kan, dianggap semua agama itu adalah sama, benar, seperti roda katanya. Tahu roda? Ya, maka apa namanya itu? Jari-jarinya itu menuju kepada satu titik yang sama. Toh pada akhirnya mereka juga nanti semua akan masuk surga. Nanti di surga itu akan ada Nabi SAW, ada Bunda Teresa, ada siapa lagi? Ya itu mah Nabi Isa memang pasti bakal di surga, Bu. Orang Nabi Isa nggak yang ini ceritakan yang orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Nabi, ya seperti sebab ya tokoh-tokoh ini semua bakal di sana. Nah ini berbahaya. Nah ini kita bicara tentang akidah, hati-hati. Allah murka, marah ketika diduakan. Nanti lihat dalam ayatnya bagaimana Allah begitu murka, hampir saja tafattar sama, langit hampir terbelah ketika dikatakan bahwa Allah memiliki seorang anak. Berikan. Ya, ini persoalan akidah, nanti kita perlu betul-betul punya prinsip di dalam masalah akidah. Jangan tatabbu syubhat, jangan suka mengikuti syubhat sehingga kita tidak sadar masuk ke dalam kategori perkara yang haram. Nah maka kemudian tawaran itu diberikan kepada Nabi. Bagaimana Nabi? Boleh enggak? Mau enggak? Kita gantianlah. Kali-kali engkau beribadah bersama kami, nanti kali yang lain kami beribadah bersamamu. Seolah-olah ini solusi, seolah-olah win-win solution. Daripada kita rame terus, daripada engkau terus-terusan mengajak dakwah, mencela, sebar kami, udahlah, enggak apa, kita gantian saja di dalam beribadah. Nah, disinilah Allah perintahkan, kul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hei orang-orang yang kafir. Nah hari ini bahasa ini agak sedikit-sedikit agak ekstrim ini menyebut kafir itu kan. Ya, janganlah bilang kafir Ustaz, itu terlalu ekstrim katanya. Jadi gimana? Ya sebutlah non muslim. Jadi gimana baca al-kafirun? Qul ya ayyuhan non muslim. Gimana kita baca itu hadirin? Oh enggak usah begitu, tetap aja ya. Tetapi jadi gimana kita menerjemahkan kafir menjadi non muslim? Kafir ya kafir, dan itu adalah dari Allah. Memang berat, makanya jangan anggap ini enggak berat. Nabi disuruh ngomong kepada para pembesar itu, kul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, hei orang-orang kafir. Malah Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada para pembesar itu, wahai kalian orang-orang yang kafir. Karena kafir itu mereka ngerti artinya apa? Menolak untuk beriman kepada Nabi. Orang yang menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi namanya Muslim, menerima. Orang yang menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi namanya kafir. Jadi bukan tentang apa istilahnya sekarang, ya, tentang apa penghinaan dan lain sebagainya. Toh setiap agama juga punya istilah masing-masing, betul? Ya, orang, mohon maaf, orang Kristen, istilah mereka untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Isa, Yesus sebagai anak Tuhan sebut apa? Domba-domba yang tersesat. Gak usah marah kita disebut domba-domba tersesat, karena bukan domba, kecuali domba merasa domba gitu. Ya. Nah, jadi ini dalam masalah akidah kita harus saklek. Kita harus mengatakan al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram sudah jelas. Al-haq, batil sudah jelas, sudah ada furqannya. Nah, kita digiring ini untuk tadi mengikuti syubhat. Sedangkan kata Nabi, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Nih, orang yang berada dalam syubhat itu artinya apa? Dia berada di pinggiran. Ini ada rumput milik tuannya, sebelahnya ada rumput milik tetangga. Dia, ya, si penggembala ini menggembalakan kambingnya di pinggiran ini. Ini enggak jelas yang dia makan itu rumput punya siapa. Nah, orang yang suka ngikuti syubhat begitu. Maka kata Nabi, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'iyat ahawlal hima yushiku ayyal ta'afi. Ya. Maka kata Nabi, siapa yang mengikuti syubhat-syubhat itu dia akan pasti terjebak ke dalam perbuatan yang haram. Kenapa? Karena dia berada di pinggiran itu. Di situlah nanti kita perlu menjaga diri perkara-perkara syubhat ini. Ya, baru mukadimah ini ya. Ya, insyaallah. Sedikit lagi Bapak Ibu, menyempurnakan saja sebelum nanti kita lanjutkan. Maka di dalam surah Al-Kafirun ini,
Ya, intinya adalah tawaran orang-orang kafir kepada Nabi SAW untuk bekerja sama dalam urusan akidah dan ibadah. Sehingga mereka menawarkan, setahun ibadah kami bersama kamu, setahun lagi kamu beribadah bersama kami. Maka mereka ingin kompromi dalam urusan akidah. Ingat, tetap ya bahwa urusan muamalah tidak perlu sampai ya menyentuh urusan akidah. Urusan berbuat baik kepada orang yang non muslim itu tidak mesti kita untuk menyamakan akidah. Ya, maka tidak bisa kita kemudian memaksakan seseorang mengikuti agama kita atau kita pun mengikuti agama mereka. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelas tentang masalah ini di tafsir daripada ayat demi ayat dalam surah Al-Kafirun. Ini surah disebut juga dengan surah Al-Ibadah karena surah ini memproklamirkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak akan beribadah kepada segala sesuatu selain Allah. Dan Allah paling tidak suka, paling benci untuk diduakan. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki, faman asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku paling tidak suka untuk diduakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang persekutukanku, aku akan tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Orang berkorban di zaman Nabi disebutkan oleh Nabi, dakhalatin nar bi dzubabin. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kok bisa ya Rasulullah orang bisa masuk neraka gara-gara lalat? Kenapa? Karena dia suatu saat masuk ke sebuah perkampungan, di kampung itu orang-orangnya adalah pada penyembah berhala, maka kemudian dia baru diperbolehkan lewat kalau dia berkorban. Ya, maka dia bilang, aku tidak bisa berkorban, aku tidak punya sesuatu untuk dikorbankan. Qarrib walau dzubaban. Lo kata kepala suku itu, kurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Dia anggap itu kecil, padahal berkurban itu tidak dilihat dengan apa kita berkurban, tapi kepada siapa kita berkurban. Maka faqarraba dzubaban, maka dia berkurban dengan seekor lalat. Ternyata dibunuh juga oleh kepala suku tersebut. Akhirnya apa? Dakhalan nar bi dzubab. Dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Alhamdulillah. Gimana lagi dengan orang berkorban dengan segala sesuatu yang lebih besar dari itu? Maka ini adalah surah ya yang menunjukkan bahwa seorang itu memproklamirkan dirinya beribadah dia hanya kepada Allah. Disebut juga al-munabadah dan mukashkashah ya, yang artinya adalah penyembuh. Kenapa? Karena surah ini menjadi penyembuh daripada kemusyrikan. Penghilang ya daripada yang menyembuhkan dan menghilangkan segala jenis kemusyrikan. Ya. Maka hadirin Allah, ini adalah muqaddimah daripada surah Al-Kafirun, dan terakhir Sayyid Qutb mengatakan bahwa orang-orang kafir ya merasa heran ketika Nabi SAW mendakwahkan tauhid, di mana mereka menyembah berhala-berhala yang jumlahnya 360 itu, sedangkan Nabi sekarang mengatakan untuk menyembah hanya satu Tuhan. Maka orang-orang kafir mengatakan, aja'alta alihatan ilahan wahida, apakah engkau hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini hanya satu Tuhan saja wahai Muhammad? Gitu ya, mereka merasa heran. Maka dilakukanlah upaya-upaya tadi untuk menggagalkan dakwah Nabi, dari cara yang lembut sampai cara yang keras, cara yang lunak itu dilakukan, tapi semuanya gagal. Nah, ini juga harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya, sesungguhnya kita juga adalah para dai yang harus mengajak sebanyak-banyak orang, mengajak umat untuk menyembah Allah. Semoga Allah mampukan. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Katanya di pertemuan berikutnya Sabtu keberapa Pak Haji? Sabtu ke-1 ya, bulan depan ya. Jumat ke-1 nanti insyaallah Pak Haji sudah akan berangkat, sudah ada di Madinah katanya posisinya gitu ya. Karena insyaallah beliau akan umrah. Nah, kita doakan mudah-mudahan nanti perjalanannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau berangkat umrah sambil promosi boleh? Yang mau berangkat umrah juga insyaallah bersama kami di bulan Oktober insyaallah kita akan berangkat. Ya, nanti sholat sunnah tawafnya bareng. Ya, bulan Oktober insyaallah saya akan berangkat melaksanakan ibadah umrah Oktober, November, Desember. Yang mau bareng, bismillah, kita umrah sambil meniti jejak sirah Nabi.
Ya, insyaallah kita akan kupas di sana. Semoga Allah kumpulkan kita di jannahnya. Semoga Allah mampukan kita untuk berkunjung ke rumahnya sebelum Allah mencabut nyawa kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.